Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mempresentasikan UTP Text Mining klasifikasi cerperen. Di sini ada anggota saya sendiri Pascal Ifran NPM 121 dan ada teman saya Hardian Saputra NPM 156 dan ada teman saya lagi Kevin Hafiz Oktavian NPM 164. Dilanjut Kevin. Sorry. Di sini ada tema dokumen. Temanya itu berjudul Gabungan Cerpen Indonesia. Untuk sumber datanya, data dikumpulkan secara manual dari website Kompas. Kemudian di bawahnya tertera link websitenya. Lalu ada metode. Metode yang digunakan dalam proyek ini yaitu Naive Bayes dan Random Forest. Langkah kerja analisis teks di Orange, yang pertama ada import data. Jadi menggunakan CSV file import, mengimport dataset dari file CSV berisi data teks. Kemudian ada pemrosesan teks, menggunakan korpus, mengonversi kolom teks menjadi format korpus untuk pemrosesan selanjutnya. Lalu ada korpus viewer, melihat isi korpus. Lalu ada word cloud, menampilkan visualisasi kata-kata yang paling sering muncul dalam bentuk word cloud. Lalu ada pre-process text, melakukan pemrosesan seperti lower rising, stop word removal, tokenisasi, steaming jika diperlukan. Lalu ada word cloud after pre-process, yaitu untuk visualisasi kata setelah pre-processing. Kemudian ada back of word, mengubah teks menjadi representasi numerik. Bawah lagi coba, tolong. Nah, di sini dilanjutkan kita mengimport data menggunakan CSV file import. Ada datanya CSV, lalu di sini menggunakan corpus untuk membaca datanya. Kita menggunakan judul, text title variabelnya. Lalu ke corpus viewer, di sini melihat data yang sudah termasuk. Lalu ke word cloud, di sini untuk visualisasi data yang sudah dimasukkan. Lalu di sini untuk ke pre-process text, di sini menggunakan transformation, lowercase, remove action, parse HTML, remove URL. Lalu kita menggunakan tokenization berupa regex. Untuk filteringnya menggunakan stop word, number, regex. Untuk normalisasinya menggunakan Porter Stemmer. Nah, ini untuk nge-save data sehabis pre-process text. Lalu di workload, nah di sini sudah kita proses stemming. Kemudian oleh Ardian. kemudian dilanjut yaitu ada back of word. Di sini kita menggunakan frekuensinya code dan dokumen frekuensinya IDF. Kemudian langsung ke select kolom, kita menggunakan target label dan meta kategori. Sehabis itu kita memilih data Naive Bayes dan Random Forest. Kemudian dilanjut oleh Pascal. Lalu ada test and score Naive Bayes, MCC-nya 0.917. Lalu diprediksi kita mempresi judul dan cerita. Now, untuk distribution Naive Bayes, horror tingginya mencapai 35. Dan inspiratif itu 25. Dan romantis itu 30 untuk kategori label.
Nah, di sini data table naive bias-nya judul, cerita, dan naive bias seperti di kategori. Nah, lalu random forest untuk prediksinya sama, judul dan cerita. Nah, untuk di test and score random forest, MCC-nya lebih besar, sebesar 0,950. Nah, untuk data table random forest di sini sama seperti naive bias. Nah, untuk distributionnya horror lebih tinggi random forest dibandingkan naive bias. Dan untuk inspiratif itu sama, dan romantis itu sama. Nah, lalu kesimpulannya, model random forest menunjukkan performa lebih unggul dibanding naive bias dalam semua metrik evaluasi. Ini berarti model random forest lebih akurat, stabil, lebih baik dalam menangani klasifikasi untuk cerpen ini. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.